Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Kalau Mas Hadi udah pada makan? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran misi yang khusus hari ini, lebih baik kita mulai pelajaran dengan berdoa dulu. Akan coba pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wajidu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Kita udah berdoa, semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang kehadiran ini? Ya. Siapa yang nggak hadir? Ya. Ada Rasya Umula. Kenapa tidak hadir? Sakit atau bagaimana? Sakit. Jadi minggu lalu kita ada belajar mengenai ingat warisan sifat dan bioteknologi. Jadi di materi pewarisan sifat kita udah mengenal tentang gen, tentang kromosom, udah kita ketahui pengetahuan dasarnya. Kemudian kita udah mengetahui bagaimana bioteknologi dari gen tersebut. Nah, materi kita hari ini adalah mengenai isu lingkungan, bagaimana keterkaitan antara ketika gen itu menghasilkan suatu produk seperti bioteknologi tempe. Tahu tempe? Tahu tempe itu kan dibuat dengan sebuah pabrik, betul? Jadi pabrik itu berdampak kepada lingkungan atau tidak? Dampaknya itu ada positif dan ada negatif. Salah satu dampak positifnya apa? Kalau misalkan filter dari suatu pabrik itu bersih, bagaimana lingkungannya akan bersih. Apabila kalau misalkan dampak negatif, contohnya apabila pabrik tersebut dilaksanakan dibuat di suatu pemukiman yang padat penduduk, udara di sekitar pemukiman bagaimana akan kotor apabila pabrik tersebut filternya tidak baik. Kemudian tujuan pelajaran kita hari ini yang pertama ada memahami isu-isu lingkungan di Indonesia, menganalisis dampak pemanasan global, krisis energi dan ketersediaan pangan. Tujuan pelajaran yang ketiga yaitu mengidentifikasi solusi untuk menjaga kesehatan dari lingkungan. Pertama yang perlu kita ketahui itu adalah
manusia. Artinya segala permasalahan yang ada di lingkungan kita, pusat utamanya, kunci utamanya itu ada pada manusia. Contohnya apa? Pencemaran air dan udara. Yang kedua ada pemanasan global. Yang ketiga yaitu deforestasi. Nama lainnya itu adalah penggundulan hutan. Kalau reboisasi apa? Penghijauan atau penanaman hutan kembali. Deforestasi penggundulan, reforestasi penanaman hutan kembali. Yang keempat itu ada krisis energi dan krisis pangan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu pencemaran lingkungan. Setelah pencemaran lingkungan itu ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Apa contoh pencemaran air misalnya? Apa contoh pencemaran air? Oke, pencemaran udara apa contohnya Najus? Ada asap dari pabrik. Kemudian ada pencemaran tanah. Apa contohnya Wilda? Dari sampah yang ada di lingkungan sekitar. Dampaknya apa? Dampaknya yaitu pertama gangguan kesehatan. Kemudian rusaknya ekosistem seperti di pencemaran air. Di air itu ada beberapa ekosistem. Ada alga, ada ikan, dan ada beberapa plankton atau hewan-hewan air yang lain. Kalau di air tercemar, hewan-hewan tersebut tidak akan bisa berkembang secara baik. Solusinya gimana? Solusinya yang pertama, usahakan pengelolaan limbah yang baik dan benar. Yang ketiga, lakukan daur ulang sampah. Kalian pernah mendengar sampah itu dipisah-pisah nggak? Organik, anorganik, betul? Apa beda organik dan anorganik? Sampah organik yang bisa terurai atau tidak bisa terurai? Yang bisa terurai. Contoh sampah organik adalah sampah makanan apa? Apa itu sampah organik tadi? Daun-daunan. Kalau sampah anorganik apa contohnya? Plastik. Kaca bisa didaur ulang? Yang kedua yaitu mengenai kesehatan. Lingkungan itu juga perlu sehat. Kalau lingkungannya sehat, kita juga sehat. Oke? Pertama, lingkungan yang bersih itu adalah menandakan kalau kita akan sehat. Kalau misalkan kita berada di lingkungan yang orang sekitar kita, contohnya merokok, kalian bakal sehat atau enggak? Kenapa kalian nggak sehat? Karena orang yang merokok, kalian pun menghirup asap dari merokok. Makanya dikatakan lingkungan yang bersih adalah tubuh yang sehat. Kemudian ada lingkungan yang kotor dapat menyebabkan penyakit seperti DBD, diare, ispa. Apa kepanjangan dari ispa? Infeksi saluran pernapasan akut. Infeksi saluran pernapasan akut. Infeksi saluran pernapasan akut ini tidak hanya menyerang orang-orang yang sudah berumur 20 tahun ke atas, enggak. Bayi-bayi yang masih baru lahir itu juga bisa mengalami yang namanya ispa. Ingat ya, ispa itu tidak mengenal umur. Dia bisa menyerang siapa saja. Kemudian upaya untuk menjaga kesehatan lingkungan ini bagaimana ya? Pertama, kita perlu menjaga kebersihan rumah dan juga sekolah. Tadi sebelum kita mulai belajar kita udah cek kan mengenai kebersihan atau sampah di kelas ini ya kan? Kemudian kita udah mengelola sampah dengan benar dan menyediakan air bersih dan sanitasi yang baik. Kemudian ada pemanasan global yang dimana suhu bumi itu meningkat karena efek rumah kaca. Kalau sekarang kita udah merasakan kan suhu khususnya daerah Aceh sudah mencapai 33, 35 bahkan di waktu bulan puasa. Itulah salah satu yang kita rasakan efek dari rumah kaca atau pemanasan global. Salah satu contoh lainnya yaitu kalau misalkan kalian tahu kasus yang di Jakarta, adanya volume air yang meningkat di daerah Jakarta. Yang dimana ini adalah
dinding pembatas laut. Ini adalah perairan laut yang dimana selalu meningkat. Ini adalah pemukiman warga. Pemukiman warga selalu menurun, air laut semakin meningkat. Kemudian selanjutnya ada krisis energi. Yang pertama, kalian kalau misalkan membawa motor atau kalian kalau misalkan mau kereta api, bahan bakar kereta api apa? Batu bara. Batu bara itu merupakan salah satu sumber daya alam. Kalau terus-terusan diambil, terus-terusan dikerok, yang terjadi apa? Habis, mulai langka. Makanya perlu adanya energi alternatif. Seperti yang pertama memanfaatkan matahari untuk panel surya. Kemudian ada kincir angin. Kemudian ada air dan juga biomasa. Yang ketiga, kita perlu menghemat listrik dan juga bahan bakar. Usahakan apabila kalian itu pergi ke sekolah atau misalkan kalian pergi dengan jarak yang cuma sekitar 1 atau 2 meter, janganlah kalian pakai sepeda motor. Kenapa? Karena kan itu juga sepeda motor itu mengeluarkan gas apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida itu bakal bercemar luas, itu mengganggu polusi udara atau enggak? Menyebabkan polusi udara atau enggak? Jadi salah satu cara kalian sebagai pelajar atau masyarakat yang belajar benar adalah usahakan menghemat penggunaan dari kendaraan serta listrik. Yang ketiga ada krisis pangan. Krisis pangan ini terjadi karena yang pertama adanya perubahan iklim. Yang kedua ada lahan berkurang dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi itu gini. Kalian kalau misalkan lihat di suatu komplek itu punya lahan, tapi sedikit apa tidak? Sedikit kan. Umumnya kalau rumah komplek itu terbatas dan lantai serta halaman itu disemen kan. Selainnya lahan atau tanah-tanah kosong itu dimanfaatkan oleh warga untuk menanam beberapa tumbuhan pangan pokok, yaitu bawang atau cabai dan segala macam. Selanjutnya ada peran sains dan teknologi. Sains itu gimana? Sains itu akan membantu kita untuk memecahkan masalah. Sains itu kan ilmu pengetahuan cara atau peneliti untuk menemukan suatu masalah, suatu solusi untuk memecahkan masalah krisis yang ada. Pertama, menciptakan panel surya. Panel surya udah ada, silakan untuk pada coba dan ada kembangkan. Kemudian ada PLTA. Apa kepanjangan PLTA? Listrik tenaga air. Listrik tenaga air. Kemudian ada daur ulang limbah menjadi produk baru. Perlu kalian ketahui kursi itu adalah daur ulang limbah. Kursi plastik. Oke? Sekarang coba dijawab dulu pertanyaan ini. Gisha Kirana, coba silakan dijawab. Coba baca soalnya. Aku penyebab utama terjadinya pemanasan global. Jawabannya adalah B. Betul, yakin? Yang lain gimana? Oke, betul ya. Silakan nomor 2, yang pertama. Baca bareng-bareng. Salah satu dampak pemanasan global adalah Yakin? Selanjutnya ada faktor utama pencemaran lingkungan di Indonesia adalah mana? Coba. Nah sekarang minggu lalu ibu udah arahkan kan bikin kelompok jadi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 2. Nah sekarang silakan di kantor mejanya menggunakan tempat meja saja, digeser kemudian ibu akan arahkan pengerjaan mata ibu.
tiga lembar dendam. Yang pertama itu kayak di sini nama kelompok. Saudara mau bikin apa yang penting nama kelompok berkaitan dengan IPA. Kalian bikin biologi atau kalian bikin genetika boleh juga. Kemudian kelas. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Silakan dijawab. Juga ada mengenai kasus di belakang. Tiap kelompok punya beda-beda kasus. Ada pencemaran air, udara, dan juga beda ya. Nah, nanti ada kalau misalkan ada yang bertanya silakan panggil. Oke? Lihat lagi soalnya, ada beberapa pertanyaan, silahkan dijawab. Karena itu di-print, karena ada berkelompok, silahkan dibuka ada quiz-nya. Dibuka langsung dibagi penyelesaian tugas. Jadi nanti mungkin ada beberapa tulisan ya di kertas Anda. Setelah ditulis, semua kelompok itu maju ke depan ya, bukan perwakilan dari kelompok. Silakan jabarkan jawaban kalian di depan. Sudah semuanya? Sudah? Oke, sekarang silakan kalian maju ke depan, bawa tempat kerjanya, presentasikan jawaban kalian. Perkenalkan diri, perkenalkan anggota kelompok, kemudian kalian jabarkan jawaban kalian. Silakan kalau mau tinggal terlebih dahulu maju ke depan. Ini kelompok terakhir ya, ini harus ada diskusi rapotnya yang berkaitan, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menyaksikan hasil kerja kelompok kami. Apa yang dimaksud dengan hasil lingkungan? Permasalahan yang muncul akibat aktivitas manusia yang mengganggu kehidupan alam. Dua, mengapa penggunaan rokok menjadi masalah dunia? Membuat cuaca ekstrim, es turun cair, permukaan laut naik, dan terjadi banjir. Apa peran kita sebagai pelajar untuk menjaga sekolah, sebabkan kesadaran menjaga Oke, berarti untuk kelompok 1 permasalahannya apa tadi? Permasalahannya adalah mengenai sampah. Sampah di daerah Samarinda. Salah satu tempat pembuangan akhir di suatu daerah. Jadi kasus mereka itu adalah sampah sudah menumpuk di daerah TPA tersebut sehingga terjadi ledakan akibat gas. Akibat gas apa? Akibat gas metana di TPA tersebut sehingga tercemar udara, tercemar tanah dan segala macam. Oke, silakan perwakilan satu kelompok lagi bertanya. Silakan kelompok kedua ada yang bertanya. Coba diulang pertanyaannya. Mengapa kita harus menjaga kebersihan? Oke, itu jawaban dari yang presentasi. Silahkan pertanyaan kedua dari kelompok 3. Silakan. Dengan di kelompok 3 ada yang bertanya. Oke, beda sedikit ya suaranya. Bagaimana dampaknya jika tidak buang bersih? Oke, apa dampaknya kalau kita buang sampah di sungai? Kan kasus kalian itu sampah, tapi sampah itu di TPA. So, yang mereka tanyakan kalau misalnya kita sampahnya ke sungai. Silakan dijawab pertanyaannya kepada kelompok 3. Dan nggak usah. Oke, baik. Sekian, coba dikasih dulu aplaus buat kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari pernyataan kelompok 3 kelompok tadi, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu dari beberapa pertanyaan sudah ditangkap ya. Jangan lupa ada mengenai isu
kita berikan ada mengenai apa aja permasalahan di sekitar lingkungan. Oke, sebelum ditutup, silakan jawab si pertanyaan. Aku baca dulu soalnya. Apa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi krisis energi? Apa jawabannya? Hemat energi. Ya. Satu lagi. Apa yang dilakukan Gizi buruk itu salah satunya adalah stunting. Stunting itu adalah anak yang umurnya sudah 5 tahun, misal 5 tahun atau 10 tahun, tapi ukuran tubuhnya masih ukuran tubuh 2 tahun ke atas. Artinya pertumbuhannya tidak sesuai dengan umurnya. Umurnya sudah bertambah, sedangkan tinggi dari sedangkan tidak bertambah. Oke, dari materi kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Coba kita sekian. Coba ke suaranya. Masyarakat dapat menghemat energi mengelola sampah. Masyarakat dapat menghemat energi mengelola sampah dan mendukung bahan ramah lingkungan. Kemudian apa lagi simpulannya, Zilda? Oke, kemudian apa lagi simpulannya? Oke, itu karena masalah itu penting untuk kita ketahui, untuk mengetahui bukan sekedar mengetahui, tapi juga mencari tahu permasalahannya apa, dampaknya apa, dan apa solusi yang bisa kita berikan sebagai generasi muda. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Ada apa yang mau ditanya terlebih dahulu? Ya, baik. Minggu depan kita akan belajar mengenai dampak lanjutan dari isi lingkungan. Silahkan dipelajari lagi pencetaknya. Selamat istirahat. Semoga ilmunya bermanfaat hari ini. Terima kasih telah berhadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.